apabila kita ingat bahwa bagaimana Rasulullah SAW dan diikuti pula oleh para sahabatnya. Mereka betul-betul tidak memandang kehidupan dunia ini melainkan hanyalah sekedar jembatan untuk menuju kepada keselamatan dalam perjalanan kehidupan di akhirat nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, Allah pun mengingatkan kembali, sebagaimana kita bisa melihatnya di dalam surah Al-Qasas, pada surah ke-28 dalam ayat ke-60, yang kita ingin membacanya sampai dengan ayat ke-61-nya. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala taqilun. Afama wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kamam matta'nahu mata'al hayatid dunya summa huwa yaumal qiyamati minal muhdarin. Apapun yang dianugerahkan Allah kepadamu, itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Apakah kamu tidak mengerti? Maka, apakah orang yang kami janjikan kepadanya janji yang baik yaitu buah surga, lalu dia memperolehnya, sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi, kemudian pada hari kiamat dia termasuk ke dalam orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Ayat ini kalau saat kita perhatikan Bapak dan Ibu dan kita cermati dengan sebaik-baiknya, Allah menggunakan dalam bentuk pertanyaan pada kedua ayat ini. Yang tentunya apabila ayat ini disampaikan dalam bentuk pertanyaan, sebagaimana kita dapatkan dari penjelasan para mufassir dan para ulama kita, bahwa terdapat pesan bahwa sesungguhnya Allah ingin kita memperhatikan secara seksama terhadap ayat ini. Bukan hanya memperhatikannya secara intelektualitas semata, tetapi betul-betul merenungkannya di dalam hati. Nah, maka tentunya kepada orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin mendapatkan penegasan dari apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ini, yaitu apakah sama, yaitu kepada orang-orang yang Allah janjikan kepada mereka janji yang baik, yaitu terhadap setiap keimanan dan amal baik yang dilakukannya dalam kehidupan dunia ini, Allah akan memberikan ganjaran baginya, dibandingkan dengan hanya mendapatkan kesenangan semata dalam kehidupan di dunia ini. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apabila kita ingat bahwa bagaimana Rasulullah SAW dan diikuti pula oleh para sahabatnya, mereka betul-betul tidak memandang kehidupan dunia ini melainkan hanyalah sekedar jembatan untuk menuju kepada keselamatan dalam perjalanan kehidupan di akhirat nanti. Nah, semoga pada setiap diri kita dengan hadirnya ayat ke-60 dan 61 pada surah ke-28 ini, semoga kita diberikan kearifan yang lebih tinggi lagi. Tidak kita mencintai segala sesuatu yang ada dalam kehidupan dunia, apalagi kalau seandainya kita salah di dalam menyikapinya. Bahwa sesungguhnya di dalam setiap apapun yang Allah berikan sebagai nikmat kepada kita semuanya, terdapat ujian di dalamnya. Nah, maka apakah kita bisa dan dapat memberikan penyikapan terbaik terhadap setiap ujian itu sendiri? Bukankah di dalam harta ataupun kekuasaan dalam kesehatan kita sendiri terdapat pula hak orang lain di dalamnya? Nah, maka hanya bagi orang yang beriman dan memiliki kearifan di dalamnya, tentunya ia menyadari benar bahwa ia senantiasa ingin menyucikan dirinya dan menyucikan atas apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya dengan memberikan kontribusi terbaik terhadap orang-orang yang membutuhkannya yang berada di seputarnya. Atas anugerah harta, maka ia akan berusaha benar dalam menginfakkannya, muwakafkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatannya, maka ia berupaya benar agar bisa memberikan kemanfaatan kepada dirinya dan kepada orang-orang berada di seputarnya. Dan begitu pula dengan kekuasaannya, begitu pula dengan kekayaannya, maka ia berupaya benar agar dari apa yang telah diamanahkannya dalam bentuk kekuasaan itu, agar betul-betul dapat memberikan kemaslahatan dan memberikan naungan dan perlindungan kepada orang-orang yang berada di seputarnya. Nah, maka sesungguhnya inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah atas apa yang telah Allah peringatkan kepada kita semuanya. Semoga kita sadar bahwa setiap diri kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan semoga dengan nikmat kehidupan yang Allah masih berikan kepada kita semuanya, maka semoga kita pun dapat memenuhi atas apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bahwa kita tidak menyia-nyiakan kehidupan ini, melainkan kita bersegera menuju kepada ampunan Allah dan menyongsong surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan berbekalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah senantiasa, tiada henti pula melakukan amal kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari ayat yang kita baca pada pagi hari ini, sama-sama kita memperhatikan pula atas apa yang Allah sampaikan, sebagaimana kita mendapatkan dalam beberapa ayat berikut ini. Di dalam ayat ke-36 pada surah Al-Baqarah, Allah menyampaikan, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Kita ingat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada para malaikat, yaitu Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah Allah, bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Namun para malaikat mempertanyakan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dengan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan firman-firman-Nya, dan kemudian kita bisa melihat bahwa bagaimana dengan kesombongannya iblis itu. Ia tidak mau mengikuti atas apa yang telah Allah perintahkan kepadanya, yaitu untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka setelah mendapatkan atas apa yang telah Allah putuskan kepadanya, maka kita bisa melihat di dalam ayat ke-36 ini. Lalu syaitan menggelincirkan keduanya, dalam hal ini dimaksudkan adalah Nabi Adam dan Ibu Hawa, darinya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya berada di sana, yaitu berada di surga. Kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, maka di dalam ayat ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sama-sama melihatnya bahwa bagaimana Allah memberikan pembelajaran kepada kita semuanya untuk betul-betul kita istiqomah dalam iman dan Islam ini. Sehingga apabila godaan-godaan ataupun sesuatu yang merintangi dalam ketaatan ketakwaan kepada Allah, dapat kita atasi dengan sebaik-baiknya dan istiqomah kita dalam iman dan Islam. Dan terutama dalam hal ini, bahwa bagaimana kita dapat menyikapi setiap nikmat ataupun kesenangan dalam kehidupan dunia ini adalah menjadi jembatan, menjadi media untuk kita meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.